Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang terdiri dari Salsabila Samratul Aziza, Syafa Naura, Alfia Nalurinda, Mauriska Khairunisa, dan Muhammad Ihsan akan menjelaskan tentang fungsi-fungsi psikologis berpikir dan belajar. Materi pertama akan disampaikan oleh Alfia Nalurinda, yaitu saya sendiri. Berpikir adalah proses dinamis di mana individu bertindak aktif dalam menghadapi hal-hal bersifat abstrak. Berpikir juga merupakan aktivitas mental, sebab berpikir tidak hanya menggunakan aktivitas otak, namun juga menyangkut semua bagian tubuh dan juga perasaan atau emosi dalam psikologis. Definisi paling umum dalam berpikir merupakan berkembangnya ide dan juga konsep dalam diri seseorang yang berlangsung lewat keterkaitan hubungan antara beberapa bagian informasi yang tersimpan dalam diri seseorang berbentuk pengertian. Proses berpikir ada 3. Yang pertama, pembentukan pengertian. Yang kedua, pembentukan pendapat. Yang ketiga, penarikan kesimpulan. Pada proses berpikir, individu membuat hubungan antara objek yang menjadi pokok permasalahan dengan bagian-bagian pengetahuan yang sudah dimilikinya. Selanjutnya ada pembentukan pengertian. Manusia mengenal 2 macam pengertian, yakni pengertian empiris atau pengertian pengalaman dan juga pengertian rasionalis atau pengertian ilmiah. Pengertian empiris diperoleh dari pengalaman seperti contohnya susu, di mana dari pengalaman kita dengan susu sehari-hari, kita bisa mengetahui apakah susu tersebut. Pengertian pengalaman ini berubah atau bertambah sesuai dengan seberapa banyak pengalaman yang didapat dan hasilnya akan berbeda antara setiap individu. Pengertian rasionalis. Seseorang yang mempunyai pengertian ilmiah seperti contohnya tentang susu, maka akan mengetahui apa itu hakikat susu, bagaimana susu, dan juga apa saja elemen-elemen yang terdapat dalam susu tersebut. Selanjutnya ada pembentukan pendapat. Pembentukan pendapat yakni meletakkan hubungan antara 2 pengertian atau lebih. Pendapat yang dinyatakan dalam bahasa disebut kalimat yang terdiri dari pokok kalimat. Ada 3 macam pendapat. Yang pertama, pendapat afirmatif atau positif, yaitu pendapat yang mengiyakan secara tegas. Yang kedua, pendapat negatif, yaitu pendapat yang secara tegas menerangkan tidak adanya suatu hal. Dan yang terakhir ada pendapat modalitas, yaitu pendapat yang menerangkan kebarangkalian suatu hal. Saya, Muhammad Ihsan, akan membahas materi selanjutnya, yaitu pembentukan kesimpulan. Pembentukan kesimpulan merupakan proses membentuk sebuah pendapat yang berdasarkan atas beberapa pendapat lain, bergantung dari jenis-jenis metode pembelajaran. Kesimpulan ini bisa dibedakan menjadi 3, yaitu kesimpulan induktif, kesimpulan deduktif, dan kesimpulan analogi. Yang pertama adalah kesimpulan induktif. Induktif dilakukan dengan cara mengemukakan data atau pernyataan khusus, kemudian dilanjutkan dengan pernyataan umum. Yang kedua ada kesimpulan deduktif. Kesimpulan deduktif adalah cara mengambil kesimpulan dari pernyataan yang bersifat umum, diikuti oleh uraian atau pernyataan yang bersifat khusus. Yang ketiga adalah kesimpulan analogi. Menurunkan suatu kesimpulan berdasarkan kesamaan aktual antara 2 hal. Penarikan kesimpulan dengan cara analogi berasumsi bahwa jika 2 hal memiliki beberapa kesamaan, aspek lain pun memiliki kesamaan. Selanjutnya, ada macam-macam proses berpikir. Jika dilihat secara garis besar, proses berpikir terdiri dari 2 macam, yakni berpikir autistik dan berpikir realistik. Dengan berpikir autistik, maka individu bisa lari dari kenyataan dan melihat kehidupan hanya dengan gambaran contoh fantasi dalam psikologi saja. Sementara berpikir realistik, atau disebut juga dengan reasoning atau nalar, adalah berpikir untuk menyesuaikan diri dengan dunia yang nyata. Namun, Floyd L. Raj menyebutkan jika ada 3 macam berpikir realistik, yaitu berpikir deduktif, berpikir induktif, dan berpikir evaluatif.
Yang pertama, berpikir deduktif. Deduktif adalah sifat deduksi yang berasal dari kata Latin deducere. Deduksi adalah proses berpikir atau penalaran yang bertolak dari preposisi yang sebelumnya sudah ada menuju ke preposisi baru yang akhirnya membentuk sebuah kesimpulan. Yang kedua ada berpikir induktif, merupakan penarikan sebuah kesimpulan umum dari beberapa kejadian atau dari sekelilingnya. Dasarnya ialah observasi dan juga proses pemikiran yang sintetis. Yang ketiga adalah berpikir evaluatif. Berpikir evaluatif merupakan cara berpikir kritis, menilai antara baik dan buruknya, tepat atau tidaknya sebuah gagasan. Dalam berpikir evaluatif ini, seorang individu bisa menambah atau mengurangi sebuah gagasan dan menilai atas dasar kriteria tertentu. Saya Mauriska Khairunisa akan menjelaskan tentang tipe berpikir. Yang pertama ada berpikir reflektif. Berpikir reflektif adalah kemampuan individu dalam menyeleksi pengetahuan yang pernah diperolehnya, yang relevan dengan tujuan pemecahan masalah, serta manfaatkannya secara efektif dalam memecahkan masalahnya. Yang kedua ada berpikir kreatif. Dalam berpikir kreatif, orang berusaha mencetuskan ide-ide atau kreasi atau berusaha menimbulkan inspirasi. Berpikir kreatif meliputi 3 tahap. Yang pertama ada tahap persiapan. Pada tahap persiapan, pikiran harus mendapat sebanyak mungkin informasi yang relevan dengan masalah yang sedang dihadapinya. Kemudian, informasi itu diproses secara analogis untuk menjawab pertanyaan yang diajukan pada tahap orientasi. Si pemikir harus benar-benar mengoptimalkan pikirannya untuk mencari pemecahan masalah melalui hubungan antara inti permasalahan, aspek masalah, serta informasi yang dimiliki. Yang kedua, ada tahap inkubasi. Tahap inkubasi adalah tahap berpikir kreatif dan pengatasan masalah di mana kejadian mental yang tadinya digerakkan oleh persiapan yang direncanakan secara intensif mencapai pencerahan mandiri sehingga tercapai pemahaman yang mengarah pada pengatasan masalah. Pada proses inkubasi yang tengah berlangsung itu akan sangat tergantung pada informasi yang diserap oleh pikiran. Semakin banyak informasi, akan semakin banyak bahan yang dapat dimanfaatkan dalam proses inkubasi. Yang ketiga, ada tahap insight atau pemahaman, yaitu ketika pemahaman dan penemuan hal yang berbeda dan terjadi sangat tiba-tiba. Pada tahap ini akan muncul inspirasi baru serta proses-proses psikologis yang mengawali dan mengikuti munculnya inspirasi. Selanjutnya adalah faktor penghambat dan pendorong dalam berpikir. Faktor penghambat dalam berpikir adalah bagaimana seseorang bisa melihat atau memahami sebuah masalah, situasi yang sedang dialami seseorang, dan juga situasi dari luar yang dihadapi. Pengalaman individu yang bersangkutan, bagaimana integrasi orang tersebut, data yang kurang sempurna sehingga masih banyak data yang harus dicari, dan juga data dalam keadaan membingungkan atau confused sehingga bertentangan dengan data lainnya. Selanjutnya, beberapa faktor pendukung dalam proses berpikir. Di antaranya adalah keadaan emosi individu yang stabil, pendidikan yang sudah terpenuhi, memperlihatkan ciri-ciri orang cerdas menurut psikologi dan sesuai dengan perkembangan individu, keadaan lingkungan sekitar yang mendukung proses berpikir, perkembangan intelektual individu, dan juga sikap terbuka individu pada sebuah pengetahuan yang baru. Saya Salsabila Samratul Aziza akan melanjutkan materi tentang pengertian belajar. Belajar merupakan istilah yang tidak asing lagi dalam kehidupan manusia sehari-hari karena telah sangat dikenal mengenai pelajaran ini. Seakan-akan orang telah mengetahui dengan sendirinya apakah yang dimaksud dengan belajar itu. Menurut Skinner, memberikan definisi belajar, learning is a process of progressive behavior adaptation. Dari definisi tersebut, dapat dikemukakan bahwa belajar itu merupakan suatu proses adaptasi perilaku yang bersifat progresif. Ini bahwa sebagai akibat dari belajar adanya sifat progresivitas, adanya tendensi ke arah yang lebih sempurna atau lebih baik dari keadaan sebelumnya. Dilanjutkan, belajar sebagai suatu proses. Belajar merupakan suatu proses, maka dalam belajar ada yang namanya masukan, yaitu akan diproses dan adanya hasil dari proses tersebut. Apabila hal ini digambarkan, maka akan didapati skema sebagai berikut. Yang pertama itu masukan atau input, dan yang kedua itu proses, ketiga keluaran atau output.
Dari bagian tersebut dapat dikemukakan bahwa belajar merupakan suatu yang terjadi dalam diri individu disebabkan dari latihan atau pengalaman, dan hal ini menimbulkan perubahan dalam perilaku. Berarti bahwa proses belajar merupakan intervening variable yang merupakan penghubung atau pengait antara independent variable dengan dependent variable. Saya, Syafa Naura, akan membahas materi selanjutnya, yaitu belajar sebagai suatu sistem. Banyak faktor yang mempengaruhi proses belajar. Masukan apabila dianalisis lebih lanjut, akan didapati beberapa jenis masukan, yaitu masukan mentah, raw input, masukan instrumen, instrumental input, dan lingkungan, yaitu environmental input. Semua ini berinteraksi dalam proses belajar, yang pada akhirnya akan mempengaruhi hasil belajar. Apabila salah satu faktor terganggu, maka proses akan terganggu dan hasilnya juga akan terganggu. Dalam masalah belajar, pada umumnya yang menjadi persoalan ialah bertitik tolak dari hasil belajar. Apabila hasil belajar baik, maka pada umumnya tidak akan menimbulkan masalah. Tetapi sebaliknya, apabila hasil belajar tidak memuaskan, persoalan akan timbul. Karena itu, dalam belajar pada umumnya, orang yang melihat terlebih dahulu atau sebagai titik tolaknya adalah hasil belajar. Setelah hasil belajar, orang akan melihat bagaimana prosesnya dan kemudian bagaimana memasukkannya. Lalu materi selanjutnya adalah teori belajar. Teori belajar dikelompokkan menjadi beberapa kelompok, yaitu teori yang berorientasi pada aliran behaviorisme dan aliran kognitif. Aliran behaviorisme pada dasarnya teori belajar yang dikenal dengan conditioning. Dalam teori conditioning ini dibedakan menjadi dua, yaitu teori belajar asosiasi, yaitu adalah teori belajar yang semula dibangun oleh Pavlov. Pavlov menyimpulkan bahwa perilaku itu dapat dibentuk melalui conditioning atau kebiasaan. Yang kedua yaitu teori belajar fungsionalistik. Menurut Thorndike, bahwa dalam belajar itu dapat dikemukakan adanya beberapa hukum. Lalu yang kedua menurut Skinner. Menurut Skinner, dalam conditioning, operan ada dua prinsip umum. Lalu ada teori belajar yang berorientasi pada aliran kognitif. Menurut Kohler, dalam eksperimennya sampai pada kesimpulan bahwa hewan dalam belajar memecahkan masalah adalah dengan insight atau insightful learning. Menurut Jean Piaget, salah satu pengertian yang dikemukakan oleh Piaget adalah asimilasi dan akomodasi. Setiap pengalaman individu mengandung proses asimilasi dan akomodasi. Apabila individu mempunyai struktur kognitif dengan yang bersangkutan, maka akan terjadi asimilasi. Tetapi pada keadaan di mana tidak ada struktur kognitif, maka perlu adanya proses akomodasi. Lalu selanjutnya adalah teori belajar Albert Bandura. Menurut Bandura, perilaku tidak otomatis dipicu oleh stimuli eksternal, tetapi juga dapat merupakan self-activated. Perilaku dibentuk dan berubah melalui situasi sosial, melalui interaksi sosial dengan orang lain. Pembentukan atau pengubahan perilaku dilakukan melalui atau dengan observasi, dengan model atau contoh. Teorinya dalam belajar dikenal observational learning theory atau juga disebut social learning theory. Mungkin hanya sekian presentasi dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.